Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Pulung, Tunggul Seto Julianto dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 3 Polbangtan Bogor. Kita bertemu kembali, namun pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada Anda yaitu terkait autonomous combine harvester atau combine harvester otomatis. Hal ini saya lakukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teknik pemanenan yang diampu oleh Bapak Oscar Haris SMT, sekaligus sebagai ajang diskusi terbuka bagi kita semua. Baik teman-teman, combine harvester ini merupakan salah satu alat penting ya dalam dunia pertanian, terutama dalam bidang pangan, karena alat ini merupakan alat kombinasi antara alat pemanen dan alat penanganan hasil panen, utamanya pada bahan-bahan pangan yang bentuknya itu biji-bijian, seperti padi maupun jagung. Nah, combine harvester ini untuk partnya dalam melakukan fungsinya itu terdiri dari 5 part penting atau 5 part paling utama. Yang pertama itu adalah reaper. Nah, reaper ini berfungsi untuk mengkat atau memotong tanaman padi ataupun tanaman jagung. Kemudian yang kedua itu ada conveyor. Nah, conveyor ini fungsinya setelah tanaman atau yang sudah di-cut itu dibawa ke tahap selanjutnya yang disebut thresher. Nah, pembawaan ini dilakukan dengan conveyor. Nah, yang ketiga yaitu adalah thresher. Thresher ini berfungsi untuk menggugurkan atau merontokkan tanaman sehingga dihasilkan tanaman itu terpisah antara tangkai dan bijinya atau grainnya. Nah, yang ketiga itu ada kipas atau baling. Nah, kipas ini berfungsi untuk menyaring benih yang bernas atau berisi maupun yang tidak. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua produk pertanian biji-bijian itu tuh semuanya itu berisi. Ada biji-bijian isinya kopong, terlalu kecil dan lain-lainnya. Nah, fungsi fan ini itu berfungsi dengan metode air speed. Jadi kipas yang berputar itu akan menyebabkan biji-biji yang tidak bernas atau yang kualitasnya tidak terstandar maupun itu kecil maupun itu kopinya kosong itu akan terhempas keluar oleh baling-baling yang berputar akibat angin yang berhembus. Nah, biji-bijian yang berisi, yang bernas, yang kualitasnya bagus itu akan jatuh ke bawah. Nah, yang kelima itu disebut dengan saringan. Nah, saringan ini berfungsi apabila tangkai-tangkai hasil pembawaan hasil pemisahan tangkainya itu jatuh, itu akan disaring dengan saringan ini. Nah, untuk turunan dari hal-hal tersebut itu yang pertama seperti saya sebutkan tadi ya, dari reaper dipotong, kemudian tanaman dibawa oleh conveyor ke thresher. Thresher ini berfungsinya untuk memisahkan antara batang dengan biji atau grain. Nah, kemudian biji atau grain itu akan dipisahkan kembali yang berisi ataupun tidak dengan fan. Nah, kemudian biji yang sudah di fan itu akan jatuh ke dalam saringan dengan tujuan bahwa hasil-hasil perontokan antara batang tadi itu jika masih terbawa akan terpisahkan oleh fan. Nah, untuk turunannya, yang pertama itu setelah tangkai itu ditumbuk berpisah dengan biji, tangkai tersebut akan dibawa ke sebuah sistem yang disebut dengan twin rotor system. Nah, twin rotor system ini berfungsi untuk menumbuk kembali. Jadi ada dua twin rotor kanan dan kiri dengan putaran arah yang berbeda. Nah, putaran yang berbeda ini tujuannya adalah jika nanti ada masih pada saat thresher itu benih-benih itu masih ada dalam tangkai, itu dia akan rontok kembali. Nah, rontoknya ini akan masuk ke dalam fan dan juga masuk kembali ke dalam saringan, sehingga bawahan dari saringan itu dihasilkan benih biji atau grain itu yang benar-benar bernas dan bermutu. Nah, twin rotor system ini akan berputar terus-terus sehingga nanti akan sampai kepada reaper. Nah, reaper ini fungsinya adalah reaper kedua, yaitu fungsinya adalah mencacah dari tangkai ini sehingga tangkai ini tuh bentuknya kecil-kecil dan dialirkan keluar. Nah, dialirkan keluarnya ini kalau di barat itu digunakan sebagai pupuk alami. Jadi untuk Eropa dan negara-negara maju itu tangkai-tangkai hasil permainan itu tidak dibuang begitu saja, namun
dikembalikan ke dalam tanah dengan fungsi untuk sebagai sumber hara organik. Namun ada juga jika ingin membutuhkan, sisa tangkai ini bisa dibuat untuk pakan ternak. Nah, setelah masuk twin rotor separation, nah twin rotor separation ini digerakkan oleh gearbox, 2 buah gearbox, kemudian masuk ke dalam saringan. Nah, saringannya ini akan turun benih yang berisi, kemudian dihasilkan benih yang sudah terpisah. Nah, ini sudah siap. Nah, untuk menjalankan fungsi ini tentunya dibutuhkan sensor-sensor karena ini merupakan otomatis ya, otomatis combine harvester. Nah, sensor ini yang pertama itu adalah sensor untuk mencari tahu berapa banyak grain yang masuk ke dalam thresher. Nah, setelah masuk sensor itu disebutnya feed rate sensor, kemudian disensor juga dengan sensor yang bernama field yield and moisture sensor. Nah, fungsinya ini adalah untuk untuk mengukur seberapa banyak kandungan air dalam benih. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan dari thresher. Jika kandungan air di dalam grain itu terlalu kecil, maka sensor akan mengirimkan data kepada pusat data untuk memelankan thresher sehingga biji tidak pecah. Namun jika masih kandungan air yang masih cukup tinggi, maka sensor akan mengirimkan ke pusat data atau ke big data untuk mengirimkan sinyal bahwa thresher harus lebih dikencangkan karena kandungannya masih basah dan oke, sehingga karena grain itu tidak mudah pecah. Nah, kemudian setelah masuk terpisah tangkai itu ke dalam twin rotor. Nah, twin rotor ini akan mensensor, yaitu dengan disebutnya itu rotor loss sensor. Nah, rotor loss sensor ini fungsinya untuk mencari tahu berapa banyak tangkai yang tidak terpotong. Nah, kemudian grain yang telah terpisah dari tangkai itu masuk ke dalam sleeve loss sensor. Nah, sleeve loss sensor ini fungsinya untuk mengetahui seberapa persen atau seberapa banyak grain yang telah terpisah dari tangkai. Kemudian setelah jatuh, kemudian masuk ke dalam nanti ada turunannya kembali seperti berapa banyak kandungan atau hasil dari grain yang telah didapatkan dan lain-lain. Nah, mekanisme ini itu diatur di pusat kendali. Nah, pusat kendali ini biasanya terletak pada di depan traktor yang disebut steering ya, di ruang kendali yang mana fungsinya untuk menjalankan combine. Nah, di dalam pusat kendali ini ada sebuah layar. Layarnya ini fungsinya untuk menjalankan sensor ini. Nah, layar ini disebutnya dengan human machine interface. Nah, human machine interface ini itu adalah fungsinya adalah menerima dan mengirim input maupun output dari sensor-sensor yang telah didapat. Seperti saya sebutkan tadi, jika kandungan kelembaban dari airnya itu cukup tinggi, maka thresher akan lebih dikencangkan. Namun jika terlalu rendah, maka sensor akan mengencangkan. Nah, kemudian juga untuk menjalankan ini, autonomous tractor ini sistemnya itu bekerja secara otomatis dengan bantuan sistem navigasi yang menggunakan Global Positioning System atau GPS. Nah, GPS ini berbasis Real Time Kinematika atau yang biasa disebut dengan RTK. Nah, sistem RTK ini terdiri dari pengendalian setir, gas, gear, rem, dan kopling. Nah, kemudian juga sistem kontrol untuk clipper dan lainnya. Kemudian sistem GPS ini tentunya merupakan sistem navigasi dengan fungsi untuk mengetahui posisi tepat traktor untuk menentukan langkah yang harus dilakukan combine selanjutnya. Nah, kemudian setelah dibaca posisi oleh RTK GPS di GPS receiver ini yang dihubungkan dengan big data, kemudian dihubungkan dengan human interface, maka traktor mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, RTK ini bertujuan, otomatisasi ini tuh bertujuan agar
pengemudi atau pengendara itu tidak terlalu memusingkan bagaimana cara menjalankan traktor dan lain-lain. Dengan adanya tujuan otomatisasi ini diharapkan bahwa daily productivity dari kombine itu akan meningkat, kemudian grain loss yang dihasilkan itu menurun sehingga dapat meningkatkan grain quality, dan juga bagi sisi pengendara atau pengemudi itu kelelahannya itu menjadi lebih minimal, sehingga driver atau pengendara itu bisa lebih fokus kepada mengemudikan traktor sesuai jalannya dan melakukan hal-hal lainnya, kemudian juga bisa fokus kepada unloading ataupun tahap berikutnya setelah perontokan. Nah, itulah terkait otomatisasi combine harvester yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, komen maupun saran, mohon tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu selanjutnya.